berturut-turut, maka hak atas tanah kami dan dalam kesempatan ini, nama saya Ahmad Haikal SHMHMM. Ya, saya dipercaya oleh Ibu Putri dan juga Pak Dirut ditunjuk sebagai legal officer. Tim saya ada 3 orang, Bu. Ya, tim hukum di Koprimnas ini ada 3 orang. Yang tujuan dari kami ini juga di samping kami membuat kontrak dengan konsumen, kami juga membuat persoalan-persoalan hukum dengan pemilik lahan, ya, juga dengan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya apa? Tujuan daripada semua itu adalah untuk memastikan secara hukum, ya. Karena Bapak Ibu menempati rumah itu juga harus legal, harus sesuai hukum. Maka dari itulah kami hadir di samping juga untuk memperkuat perjanjian, aspek-aspek perjanjian dengan konsumen dan juga perjanjian-perjanjian dengan pihak lain seperti dengan kontraktor, dengan pemilik lahan. Tujuannya adalah untuk memastikan program Koprimnas itu berjalan sebagaimana rencananya. Ya, Bapak Ibu mungkin udah pada pegang STK ya hari ini ya. Udah ya, pada pegang STK ya. Jadi serah terima kunci bertahap ini merupakan satu terobosan baru, Bu. Ya, yang hari ini tepat di tepat di hari ulang tahunnya Ibu Putri ini di launching. Ya. Jadi sebelumnya belum ada nih, Bu. STK bertahap ini belum ada. Jadi ini merupakan pilot project, ya. Bapak Ibu bersyukur nih, alhamdulillah nih. Ya. Karena kenapa saya bilang bersyukur? Karena dengan adanya STKB ini merupakan satu kepastian hukum buat Bapak Ibu untuk memiliki rumah, ya. Jadi justru ini merupakan satu terobosan. Kalau yang dulu-dulu, Bu, mereka menunggu untuk STK itu sampai beberapa tahun. Betul ya, Bu ya? Kalau hari ini Bu Putri dan timnya ini berinovasi, melakukan satu inovasi bahwa haknya Ibu, ya, yang sudah aktif mengangsur ini supaya memiliki kepastian hukum untuk memiliki rumah. Ya. Jadi inovasi-inovasi itu terus dikembangkan. Bahkan di dalam inovasi di samping STKB ini juga sebagaimana tadi disampaikan, juga ada inovasi lain. Bapak Ibu diberikan keleluasaan, ya. Setelah Bapak Ibu memiliki kafling, kemudian juga memiliki material precast, ya, beton precast. Ini luar biasa, Bu. Kata tadi penjelasan dari dari pihak manajemen DTI menyatakan bahwa K-nya 350. Kalau Ibu tahu, K350 itu untuk jalan cor tuh, Bu, ya. Jadi kekuatan tembok Ibu jadi sangat luar biasa. Ya kan? Benar nggak, Bu? Ya tepuk tangan dulu dong, Bu, dengan inovasi-inovasi ini, ya kan? Ya. Jadi ini K350 ini juga merupakan sertifikasi dari laboratorium. Jadi tidak semata-mata hanya sekedar statement, ya. Jadi standar tembok Ibu, Bu, kalau Ibu di BTN, Bu, ya, di perumahan-perumahan RSS lainnya, Bu. Ya mohon maaf ya, Bu, ya. Batakonya aja tuh batako biasa, Bu. Ya, bukan hebel, bukan apa, itu batako biasa. Begitu kena pukulan aja tuh tembus itu, Bu. Ya kan? Tapi kalau K350 saya yakin, Bapak, saya kebetulan juga sebagai legal konsultan di beberapa developer. Kalau Ibu tahu salah satunya PT Kirana, itu juga ada pembangunan perumahan di wilayah Tangerang. Malah lebih jauh tuh, Bu, di daerah Cisoka. Ya. Konsepnya hampir sama, yaitu dengan menggunakan torrent. Ya. Kenapa menggunakan torrent? Ini ada alasan, bukan hanya alasan dari sisi komersil, tapi juga ada dasar daripada aturan pemerintah. Ya, Bu, ya. Aturan pemerintah saat ini bahwasanya untuk penggunaan air tanah itu dibatasi. Tujuan pemerintah adalah untuk menjaga ekosistem air.
ya. Jadi saat ini memang beberapa perumahan kalau ibu lihat di daerah Tangerang terutama yang secara kontur tanahnya itu kedalaman airnya itu cukup dalam, maka disiasati oleh beberapa developer dengan membangun satu titik toren ya, satu titik mata air itu untuk mengairi beberapa rumah. Itu salah satunya barangkali. Yang saya mau tambahkan dari aspek regulasinya, bahwa memang pemerintah sekarang ini sedang membatasi penggunaan air tanah. Jadi sekarang ini dalam aturan PUPR yang baru itu, pada saat pembangunan perumahan tidak diizinkan developer itu membuat titik bor di satu rumah masing-masing, ya. Nah itu nantinya memang sekarang ini memang jadi dilematis, Bu. Sementara kebutuhan air bersih masyarakat ini kan juga harus terpenuhi. Sementara pemerintah belum bisa menyediakan air bersih yang baik untuk masyarakat. Ya, beberapa contoh lagi nanti, Bu, ya, seandai kata ya penghuni dari dari perumahan kita ini sudah penuh, nanti bisa diusulkan untuk pengadaan air bersih itu melalui PDAM. Dan itu memang rencananya pemerintah seperti itu, Bu. Jadi untuk pengairan itu diupayakan dari pemerintah sendiri untuk menyediakan sarana air bersih, ya. Jadi itu barangkali ya Bapak Ibu ya, di samping tadi dari aspek-aspek komersil, sebagaimana tadi disampaikan bahwa memang untuk membangun satu titik pompa air itu biayanya sangat besar, betul ya? Baik.